Heho Pop Gengs. Masih ingat dengan Paul Sigurita yang mendadak tenar setelah menebak pertandingan timnas Jerman selama gelaran Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010? Memang sih cuma tebak-tebakan, tapi Paul sukses menebak dengan benar beberapa hasil pertandingan. Kalau di Piala Dunia 2022 masih adakah yang seperti Paul? Mungkin kita nggak butuh lagi sih karena teknologi udah semakin canggih. Seperti Electronic Arts Sport atau EA Sport. Lewat FIFA 23-nya pengembang game ini memprediksi Argentina bakal keluar sebagai juara. Metode yang dipakai adalah memainkan 64 pertandingan mulai dari babak penyisihan sampai final dengan mode Piala Dunia FIFA 23. Rating pemain juga disesuaikan setiap negara peserta Piala Dunia Qatar. Nah, berdasarkan simulasi itu, Argentina berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Brasil 1-0 di final. Kalau menurut kamu EA Sport cuma mau promosi game FIFA 23 di Piala Dunia Qatar? Tidak. Mereka sudah melakukannya sejak Piala Dunia 2010. Hasilnya, EA Sport selalu tepat sasaran di 3 edisi Piala Dunia. Piala Dunia tahun 2010 memprediksi Spanyol juara Piala Dunia. Tahun 2014 memprediksi Jerman jadi juara. Lalu 2018 prediksi Prancis jadi juara. Semuanya benar kan? Kalau dilihat sih potensinya cukup besar. Timnas Argentina datang ke Qatar dengan rekor 35 laga tidak terkalahkan. Performa Lionel Messi juga sedang panas-panasnya. Tapi sayangnya di laga perdananya kemarin mereka digulung sama Arab Saudi 1-2. Tapi ya kita lihat nanti aja ya. Prediksi yang berbeda juga dilakukan Lloyds of London. Menurut perusahaan raksasa asuransi ini justru memprediksi timnas Inggris jadi juara Piala Dunia di Qatar. Bedanya, Lloyds berdasar pada nilai asuransi dari setiap pemain dengan menggunakan upah, sponsor, usia, dan posisi di lapangan. Inilah variabel utama yang dipakai untuk melakukan prediksi. Dari hasil analisisnya, Lloyds menghargai Inggris sebesar 3,47 miliar US dollar, menjadikannya tim paling berharga di Qatar. Lalu menempatkan Prancis di urutan kedua dengan nilai 3,14 miliar US dollar dan Brasil dengan 3,02 miliar US dollar. Menempatkan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe dengan nilai asuransi terbesar. Nah menariknya prediksinya tuh nggak meleset saat Piala Dunia tahun 2014 dan 2018. Prediksi Lloyds, Inggris bakal memuncaki klasemen grup D, mengalahkan Senegal, Prancis, dan Spanyol di babak sistem gugur. Lalu akhirnya bakal bertemu Brasil di partai final. Beda lagi dengan EA Sport dan Lloyds of London, Opta Analyst, produsen data olahraga, juga memprediksi pemenang Piala Dunia. Bukan Inggris, bukan Argentina. Analisis diperoleh dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang dimiliki Stats Perform. Melihat setiap hasil pertandingan, peluang pasar, peringkat tim, berdasar kinerja tim historis dan terkini. Ditambah kekuatan lawan dan kesulitan sampai ke final. Opta nih justru memprediksi Brasil sebagai tim yang paling berpeluang untuk menjuarai Piala Dunia di Qatar. Berdasarkan data analisisnya, Brasil punya peluang 16,3% memenangkan Piala Dunia. Punya 64,4% peluang untuk bisa lolos ke babak perempat final, 41,2% lolos semifinal, dan 25,7% lolos ke partai final. Setelah Brasil, Opta memprediksi Argentina yang punya peluang untuk menjuarai Piala Dunia dengan 13,1%. Diikuti Prancis 12% dan Spanyol 8,9%. Nah, sejalan dengan prediksi Opta Analyst, mesin learning yang dikembangkan oleh Departemen Statistik Universitas Innsbruck juga memprediksi Brasil yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia. Juga disusul Argentina dengan 11,2%, dan berbeda dengan Opta, mesin learning justru memprediksi Belanda di posisi ketiga dengan peluang 9,7% dan 9,2% untuk Jerman. Model Innsbruck mendasarkan peluangnya setelah melakukan 100.000 kali simulasi pertandingan. Hasilnya, model ini sudah pernah memprediksi dengan tepat final Euro tahun 2008. Memprediksi Spanyol sebagai juara pada tahun Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012.
Peneliti di Oxford University Inggris juga memprediksi juara Piala Dunia Qatar. Caranya dengan melakukan pemodelan matematika, Joshua Bull mensimulasikan fase grup hingga 1 juta kali. Lalu, disimulasikan lagi di sistem gugur sampai 100.000 kali. Lewat pemodelannya, ia memprediksi secara lengkap dari negara mana aja yang lolos grup, menjadi juara grup, dan runner-up grup. Hasilnya, Brasil menjadi tim dengan potensi juara terbesar dengan peluang sebesar 61,3% untuk bisa meraih trofi Piala Dunia. Brasil diprediksi bakal bertemu dengan Belgia. Namun peluangnya untuk bisa menjuarai Piala Dunia hanya 38,7%. Dalam hal analisis, Joshua sebenarnya bukan orang yang baru. Dari hasil analisisnya, Joshua pernah memenangkan kompetisi Fantasy Football 2020 yang dimainkan lebih dari 8 peserta. Setelah melewati 100.000 kali percobaan, hasilnya tetap saja Brasil yang memiliki peluang besar meraih trofi. Total ada 3 platform yang memprediksi Brasil bakal menjadi juara Piala Dunia. Ditambah nih Nielsen Gracenote, perusahaan data dan analitik global yang juga memprediksi Brasil jadi juara. Gracenote menggunakan sistem peringkat di sepak bola untuk memperkirakan peluang. Hasilnya, Brasil berada di puncak versinya setelah hanya 3 kali kalah dalam 50 pertandingan sejak tersingkir dari Piala Dunia 2018. Total peluang Brasil menang 58%, namun Gracenote juga memprediksi peluang Argentina jadi juara sebanyak 42%. Artinya peluang keduanya tidak jauh beda. Sementara wakil dari Eropa adalah Spanyol dan Belanda hanya punya peluang sampai ke semifinal. Juara bertahan Prancis menurut Gracenote hanya punya peluang 5% saja untuk bisa mengulang kesuksesannya. Mengapa Gracenote mengklaim Brasil dan Argentina? Karena tidak ada tim yang konsisten selama 4 tahun terakhir selain 2 tim tersebut. Makanya peluang keduanya pun cukup besar untuk memenangkan trofi. Nah, yang menarik dari Alan Shearer dan Jamie Carragher karena tidak memilih Inggris yang akan menjadi juara Piala Dunia. Legenda Inggris ini juga tidak bisa dianggap remeh dalam hal prediksi, karena ia sering dimintai pendapat tentang peluang tim di Liga Inggris. Menurutnya, Inggris bakal tersingkir di perempat final Piala Dunia Qatar. Itu karena ia melihat skuad asuhan Gareth Southgate ini masih punya masalah besar dari sisi pertahanan. Keduanya justru memprediksi Argentina lah yang akan menjadi juara. Menurutnya, Messi dan Argentina punya peluang yang besar karena performanya sangat baik. Kalau kamu masih berharap ada hewan seperti Paul yang bisa memprediksi pertandingan dengan baik, unta ini bisa jadi pilihan kamu. Camilla namanya. Ia secara akurat memprediksi pertandingan antara Inggris dan Iran. Unta ini berjalan tanpa ragu dan memilih bendera Inggris. Dan hal tersebut terbukti benar. Inggris menang atas Iran dengan skor 6-2. Atau prediksi bocah indigo bernama Zai. Ia memprediksi Brasil yang menjadi juara diikuti Jerman dan Senegal sebagai kandidatnya. Well, dari semua prediksi yang sudah kita bahas, apakah mengubah tim jagoan kamu?